Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini semakin direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya supaya saya terus bersemangat dalam menyampaikan kebenaran, konten-konten yang membangun dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Ya, dia penguasa langit dan bumi, dia memberikan hidup yang kekal setelah dia dimuliakan ya. Sebelum dia dimuliakan, dia maha mendengar gitu, ada nggak gitu? Ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama aku, di situ aku ada. ya banyak dalilnya. Dia juga Jangan- mengatakan kok, mintalah kepada aku. Jadi itu tidak ada masalah. Artinya kalau kita minta kepada Yesus ya sama minta kepada Allah. Gimana itu mintalah kepada aku, bisa ditunjukkan tidak? Ada. Ayo, Ya, di ayat mana? saya nggak bawa ini. Harus lihat dulu. Ada. Minta juga dalam namaku. Kamu sekarang nggak meminta. Sekarang mintalah. Nah, ntar ya, saya cariin ya. Yohanes 7 ayat 7. Bisa dibuka kan tadi? Abdullah aja suruh baca. Abdullah aja suruh baca. Udah terang benderang kok. Abdullah, apa mic dong? Ya udah, kita bacain aja. Oke. Ini apa dulu nih? Mau bicara kemahakuasaannya atau apanya? Boleh aku jelasin ya. Ada banyak ya. Sini aku ini juga sambil baca buku ya. Kalau dari kemahakuasaannya ya, Ini aku ada di sini. kita lihat Matius 28 ayat 18. Oke. Terus kemudian ini Pak Erben lagi buka Yohanes 14. Ya, 14. Yang diminta Abdullah tadi. Coba maju dulu Pak Erben, Yohanes 17 Pak. Ketika pasal. Kita bicara kemahakuasaan Yesus ya, Yohanes 17 ayat 2. Saya bacakan di situ, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, maksudnya pada Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini salah satu kemahakuasaannya, dia berkuasa di bumi. Tidak ada satupun kutu kupet di dunia ini, termasuk Nabi, saya nggak bilang ya, termasuk Nabi-Nabi pun, itu yang berkuasa seperti ini. Yesus, dan itu diberikan oleh Allah. Kemudian ini kita bicara kemahakuasaannya ya. Ini masih maha kuasa nih, belum maha tahu, maha hadir, ada. Kemudian Matius 28 ayat 18. Sorry ini merepotkan. Matius 28 ayat 18. Ya, tolong Pak Amir menyimak ya, jangan ngantuk, dicatat ya. Karena ini ahli kitab berharga sekali nih menjelaskan kepada Bapak-bapak sekalian. Matius 28 Pak Erben ayat 18. Pak Abdullah masih menyimak ya. Matius 28 ayat 18, saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, ada tambahannya, dan di bumi. Gitu ya. Terus, nah ini yang penting sekali, Matius 8, maaf nih Pak Erben. Yesus berkuasa atas seluruh alam. Waduh, seluruh alam nih ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat padanya? Ya, alam semesta pun tunduk pada dia. Kita lihat, setan pun tunduk, Lukas 4 ayat 35. Nanti malaikat pun tunduk. Setan ini termasuk jin, itu juga tunduk. Lukas 4 ayat 35 sampai 41. Ya, ini literatur yang saya baca, namanya A Practical Guide to Christian Belief dari Kevin C. Corner, halaman 393. Lukas 4 ayat 35 sampai 41. Tetapi Yesus menghardiknya, menghardik setannya, katanya, diam, keluar daripadanya.
dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak kurang daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar, ya, dan seterusnya. Ya ini nggak perlu ada pesulap merah. Kalau ada pesulap merah, wah itu makin dibanting. Terus dia memiliki kuasa atas seluruh malaikat. Nah ini penting nih. 1 Petrus 3 ayat 22. Yang tadi berkuasa di bumi, berkuasa di surga, di alam, di kuasa atas setan. 1 Petrus 3 ayat 22. Dia memiliki kuasa atas seluruh malaikat. 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Nah, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Jadi sudah melampaui batasan yang malaikat mampu. Diperjelas lagi, ya kuasa atas seluruh malaikat itu di Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Ya, nanti kalau Pak Abdullah mau, saya kirimin buku macam ini ya, buku teologi sistematika Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bagusnya adalah kata-kata ini mengandung dua makna yang sangat luar biasa. Pertama, ya, Yesus berkuasa melampaui seluruh penguasa, nama yang pernah dapat disebut ya, termasuk malaikat. Dia adalah kepala. Tetapi hebatnya apa? Ternyata kami, gerejanya, adalah tubuhnya. Kami pun sebagai orang yang percaya pada Kristus berkuasa atas malaikat. Jadi misalnya saya malam-malam mau ke toilet ke belakang, kalau saya masih takut setan, nah itu artinya belum ada Kristus dalam diri saya belum ada Kristus. Gitu. Nah, ini masih maha kuasa ya. Yang terakhir nih Pak Erden, maaf, Ibrani 1 ayat 3, tadi Bu Sofi jelaskan ini juga. Dia memiliki kuasa atas segala hal, termasuk menyelamatkan jiwamu Pak Abdullah dan membunuh jiwaku juga. Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah ya, dan gambar wujud Allah ya. Ini jangan diperti dalam pengertian jati ya, bukan ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, nah dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi atas segala hal, bahkan firman-Nya menciptakan, pasti dia memiliki natur atau kandungan pencipta itu. Ini baru aspek maha kuasa dari firman hidup itu, Yesus Kristus. Saya bisa tunjukkan kepada Anda Pak Abdullah tentang kemahatauannya, maha hadirnya, tidak berubahnya, kesempurnaannya, kepemerintahannya. Belum lagi nanti dari sifat-sifat moralnya nih, seperti Ustadz Erben ini sempat sering menyinggung tentang kekudusan, kesempurnaan dan seterusnya. Belum nama-nama ilahi yang diberikan kepadanya. Belum lagi karya-karya ilahi yang menjadi karakteristik dia. Belum lagi penyataan-penyataan ilahi yang dibuat olehnya. Belum lagi hubungan ilahi yang dibicarakan tentangnya dan seterusnya, perbuatan dan seterusnya. Ya, situ dulu Pak Abdullah, silahkan ditanggapi. Itu ya. Jadi kalau bicara keilahian Yesus, kami sangat mampu, sangat berani, bukannya nggak pede, masa katanya saya nggak pede sih. Tapi yang tidak kalah penting, justru yang sangat penting dalam hal keselamatan, kamu harus tahu kemanusiaannya seperti apa. Nanti pasti jawabannya dia satu. Yang kamu terangkan itu bukan tulisan merahnya Yesus. Ibrani itu suratnya siapa? Paulus. Efesus itu suratnya siapa? Paulus. Ya memang, bahkan Pasti. Taurat bukan perkataannya Adam, perkataannya Musa. Memangnya ada Pasti. Taurat. Muslim menjawabannya kayak gitu pasti. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan, buatlah kitab suci. Kekuatan Alkitab itu di dalam kenaturalannya, kealamiannya, bukan kesupranaturalannya. Tetapi kenaturalannya itu, kealamiaannya itu, kok mampu mengungkapkan sesuatu yang supranatural. Nah, Saya Abdullah. Nggak buka mute ya. Atau dia lagi nyari ini, nyari lagi kali dia. Saya pikir nggak ada, ternyata ada, banyak lagi malahan. iya, kurang ilahi apa? Dia berkuasa atas malaikat, atas setan, atas segala hal. Mereka hanya nggak mau membuka Alkitab aja sih. Kalau dijelasin kayak gini, mau disangkal apa lagi? Masa baru satu jurus sudah KO?
lah dulu keluk-keluk. Aduh, udahlah. Sampai di sinilah dulu. Gimana? Sorry. Ada gimana? Kau bertelur aja kau. Dari tadi panggil kau. Oh, Lanjut. tadi yang di Yohanes 14 ayat 14 itu ya. Jadi saya tadi itu mencari tentang Yohanes 14 itu. Jadi ternyata itu di ayat ini banyak dibahas gitu loh. Ayat itu ada banyak beberapa versi gitu kan, misalnya di versi dari ini kan ada beberapa versi ya. Jadi kalau di versi bentar ya. Apa bahas monoteisme? Bahas apa maksudnya? Enggak, dia mau bahas terjemahan pasti ini. Kalau dia bahas terjemahan, keluarin aja bahasa aslinya. Ya, itu kan ternyata autografnya juga ini apa namanya? Kan apa? Beda-beda Itu gitu. apa? Kitab tahun 1928. Jadi Terjemahan kalau lama. di ASP itu berbeda gitu loh. ASP dengan ESP itu berbeda. Kalau di ASP itu dia di situ tidak ada me-nya gitu loh. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, if you shall ask anything in my name gitu kan. Kalau di ESP itu if you ask me anything in my name, jadi ada me gitu loh. Jadi memang ayat ini bermasalah gitu loh. Dari beberapa versi saja itu berbeda-beda gitu, dan ini juga berbeda dengan di ayat sebelumnya, di ayat 13 itu gitu loh. Kalau di ayat 13 itu kan nggak ada ayat 13 dan ayat 14 saja udah bertolak belakang gitu. Nah, kok dijawab, ini pasti bisa jawab tuh. Kenapa kok berbeda-beda, ada yang ada mi, ada yang nggak pakai mi gitu. Nggak jelas ngomongmu. Poinnya apa? Tadi yang ngomong panjang lebar ditanya poin itu gimana? Loh, kamu nggak jelas kok ngomongnya. Dalam bahasa aslinya sama kok bro. Jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku baru cek nih kalau mau lihat. Ini kami dengan suaramu itu Di dalam versi yang lain itu kata-kata aku di situ. Terjemahan. Yohanes berapa? Batas ayat berapa? Cuma tadi yang tadi Anda sampaikan itu. Tadi kan saya tanya-tanya dari ayat di mana dalilnya bahwa Yesus itu maha mendengar, kan nggak ada yang Anda sampaikan dia maha mendengar, kan nggak ada. Kalau meminta tuh harus pasti mendengar dong. Kalau ada yang meminta. Nah, dalil yang Kamu Anda terlalu sampaikan sempit tadi, sekali berpikirnya. gitu loh. Tadi dalil yang Anda sampaikan tadi itu kata aku. Loh, Yesus aku ngomong di begini, situ. sebentar. Saya jawab, Dulu. Abdullah, saya jawab. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, kok dia bisa dengar ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya? Ada di tengah-tengah mereka gitu, berarti kan dia Oke ya. Oh iya dong. ada di Saya situ, kasih beda lagi dalilnya gitu. Yesus. Oh iya dong. Beda lagi Oke, sebentar ya. Saya kasih dalilnya. Jadi Yesus kalau Maha ada tahu ada Yohanes gitu, 11. gitu ya. Ya, Jadi ada juga tuh. Yohanes 16 ayat 30. Sebentar ini satu ya. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jadi Yesus mengetahui segala sesuatu ya. Terus kemudian di Yohanes 2 ayat 24 nih, ayat 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia tuh. Loh, gini, Seluruh tadi manusia kan dia tahu. Sebentar dulu, yang dibaca saya mau sampaikan dari sebentar, ya sabar. Terus belum saya kalau Kolose 2 ayat 23. Peraturan Kolose 2 ayat 3. Ya. Kan ini dibahas Maha tahu, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan tuh. Maha tahu ya. Oke, pagi Yohanes 14 yang kamu tadi singgung ya. Yohanes 14 ayat 16. Ini bicara kemahatauannya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Yesus pun hadir, mampu mengetahui secara bersamaan. Kemudian di Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya Simon, apa engkau mengasihi aku, dan seterusnya. Maka sudah dibalas karena Yesus berkata sendiri, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Yesus tahu segala sesuatu. Masih belum ya, banyak banget gitu. Jadi sabar aja. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Yesus Maha tahu pikiran hati kita. Ya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dalilnya jelas, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, pada hakim. Ya, masih banyak tapi saya kasih terakhirnya. Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengerti bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Masih kurang dalilnya, bro. Maha tahu sudah ya, maha kuasa sudah. Mau saya ini jelaskan yang maha hadir. Bisa. Hadir Yohanes. Terkaitkan tadi maha tahu itu gitu kan. Terkait dengan maha tahu. Kan ketika ditanya tentang hari kiamat itu mengatakan dia tidak tahu gitu kan. Atau hanya apa, tapi dia nggak maha tahu loh gitu. Ya memang waktu di dunia ketika dia harus diuji, makanya di Filipi. Betul dong. Dalil-dalil yang Anda sampaikan saat itu disampaikan ketika dia di dunia bukan? Ini bicara setelah dia dimuliakan. Loh, mana kan surat Ibrani, surat Yohanes ditulis. Yo, kita mau bahas satu-satu lagi. Ya, tapi kan ketika yang berbicara itu kan ketika dia ada di dunia, atau gimana? Yohanes bisa tahu kalau bukan Yesus berbicara ketika dia di dunia gitu ya. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling bertabrakan gitu loh. Tidak bertabrakan, konteksnya adalah ketika Yesus Nih contohnya begini ya. Makanya dari tadi yang maha kuasa pun ya. Makanya kamu nggak nyimak sih ya. Tadi bicara tentang kemahakuasaan ya. Saya buka dari Matius 28 ayat 18. Setelah Yesus bangkit, ini masih di dunia. Tapi setelah dia diuji, dia bangkit, dia taat sampai mati, Filipi 2 ayat 6-11. Kemudian dia berhak ya. Oke, kita baca dalilnya. Ini yang teman-teman muslim suka seringkali salah nih. Lihat nih ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara inkarnasi Yohanes 1:14. Nah ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Ini masih bicara inkarnasi. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini belum selesai. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama setelah dia dibangkitkan. Supaya dalam nama Yesus tersebuah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu kan bukan perkataannya dia yang ini. Yang tadi itu loh. Ketika dia ditanya kan kapan terjadinya kiamat kan dia mengaku tidak tahu. Nah itu perkataannya dia sendiri. Kalau ini kan bukan, ini saya lagi menjelaskan ketika Yesus di dunia ini dia harus diuji, dia harus taat. Bahkan Yesus ketika kamu ingat perkataan Yesus yang telestai itu ya, apa saya lupa kata-katanya, sudah selesai. Ya. Jadi Yesus bahkan ketika Petrus itu memotong telinga prajurit Roma waktu yang menangkap di zaman Getsemani, Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kamu pikir aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan sekian pasukan? Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak egois karena dia tahu dia sedang diuji dan dia harus taat sampai mati. Dan bahkan dia takut sekali menghadapi itu. Jadi memang saat itu kekuasaannya sedang dikosongkan, ya. Meskipun kadang-kadang dinampakkan, tetapi itu dibatasi untuk apa? Supaya kadang-kadang kosong, kadang-kadang nampak gitu ya. Iya, mujizat itu seperti halnya para nabi melakukan mujizat, tapi Yesus melakukan mujizat bukan karena nggak jadi Tuhan gitu. Bukan, ketika kekuasaannya keilahiannya itu dinampakkan sama seperti nabi-nabi lain melakukan mujizat. Makanya kalau di tempat kami nabi melakukan mujizat, tetapi nabi melakukan mujizat bukan begini. Mujizat yang dilakukan oleh para nabi pasti bersumber daripada Allah. Yesus Kristus karena dia adalah Sang Firman, dia melakukan mujizat itu atas otoritasnya sendiri. Nah itu dia. Makanya seringkali Yesus berkata kepada misalnya orang buta disembuhkan gitu ya. Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkat kamu, dosamu sudah diampuni misalnya. Tidak ada satupun nabi yang berani ketika melakukan mujizat mengatakan seperti Yesus, hanya Yesus. Nah itu dia kan tadi kan Anda sendiri mengatakan kadang-kadang nampak, kadang-kadang kosong gitu. Nah itu adalah ciri-ciri kadang-kadang gitu. Kosong, ketika gini, keilahian, kadang mengosongkan diri gitu. Bukan kadang-kadang mengosongkan diri, salah. Ya, mengosongkan diri itu dia menjadi hamba, menjadi manusia seutuhnya. Supaya bisa diuji, karena kalau manusia jadi jadian tidak bisa diuji. Manusia seutuhnya harus diuji, itu artinya mengosongkan diri. Makanya tadi saya jelaskan Filipi 2 ayat 6, 7 itu bicara inkarnasi, mengosongkan diri. Nah, ketika keilahiannya itu dinampakkan, kadang-kadang dinampakkan, itu ketika dia melakukan mujizat. Bahkan ada kata-kata yang epifani seperti tadi, makanya orang bisa
takjub, oh Yesus menyuruh angin berhenti dengan penuh wibawa dan kuasa misalnya. Jadi keilahiannya itu saya garis bawahi itu ya. Jadi keilahiannya kenapa ketika dia melakukan mujizat gitu ya. Iya kan, mujizatnya bukan dari setan bro. Nah oke, jadi saya tanggapin di situ ya. Nah itu bagi saya itu saya garis bawahi gitu, karena itu menunjukkan bahwa dia adalah nabi. Karena nabi itu dia memiliki mujizat gitu loh. Kenapa dia mujizatnya itu hanya kapan-kapan saja? Nah karena dia adalah nabi. Kalau dia Tuhan yang mujizatnya sepanjang masa gitu kan. Karena ketika nabi itu apa namanya, dia menunjukkan mujizat itu kalau membutuhkan saja, dan kalau yang Tuhan yang membutuhkan itu mengizinkan gitu loh. Gitu loh. Nah ya, terus masalahnya di mana? Masalahnya ketika Anda mengatakan mujizatnya apa, keilahiannya itu ketika dia melakukan mujizat, maka di sisi yang lain itu bisa menunjukkan bahwa memang dia adalah nabi. Yang memang dia nabi, yang bilang dia bukan nabi siapa? Nah itu dia. Jadi kok nabi dia nggak bisa disembah dong itu loh. Kami menyembah kerajaan. Yang namanya begini. Yang namanya itu hanya Tuhan pencipta alam semesta gitu loh. Kami menyembah raja gini. Yang namanya Mesias. Mesias itu dia nabi, dia imam, dan dia raja. Punya 3 jabatan bro. Itu Mesias. Makanya kalau kami ngomong seperti ini terlalu berat buat kalian, karena kalian tidak mengenal Mesias apa. Muhammad itu hanya membubuhkan gelar Mesias, tapi dia tidak paham arti Mesias ini. Sama halnya ketika banyak hal yang terlepas dari kesinambungan dengan kami. Tuh, misalnya Muhammad mengatakan Yesus itu punya murid, gitu ya. Itu nggak dijelaskan muridnya siapa dan seterusnya. Jadi banyak yang missing gitu. Yang tata sejarah apa istilahnya itu lupa lah ya, tidak kronologis sejarahnya tidak sesuai dengan kronologis yang sebenarnya, tidak bersesuaian. Salah satunya ini Mesias. Makanya kami bingung dari dulu gitu ya, orang muslim ini nggak paham ya arti Mesias ya. Al-Masih itu bahkan dalam literatur Islam, Al-Masih itu artinya raja yang diurapi. Kalian nggak paham itu. Makanya kami menyembah Yesus itu ada batasannya. Bukan menyembah zat dari Bapa, tapi menyembah kesangrajaannya. Makanya nubuatan terakhir tentang Mesias yang dinyatakan kepada Daud itu, Mesias itu juru selamat dan raja. Bahkan Daud juga adalah imam, makanya dia bisa memimpin peribadatan. Dan Daud juga nabi, karena dia juga menyampaikan apa yang Allah sampaikan untuk bangsa Israel. Jadi Daud itu adalah tipologi dari Al-Masih itu, nabi, imam, dan raja. Ya, tapi Al-Masih yang sebenarnya adalah Yesus Kristus itu. Nah, kamu nggak akan paham, nggak akan nyambung bro, karena Islam tidak punya posisi berdiri untuk menjelaskan Al-Masih. Ini yang jadi masalah. Kami cuma garuk-garuk kepala, kami ngomong ini juga nggak. Kalau kami dengan orang Yahudi berdebat gabung, meskipun berbeda. Tapi dalam pemahaman mereka, Masihah itu adalah raja. Nah, kami bingung dengan kalian, nggak paham. Nah, sedangkan Kristen tidak. Ada buku-buku literatur yang bertanggung jawab, dari segi sejarah bertanggung jawab, terbukti, Alkitabnya teruji, lantas tidak ada yang perlu diragukan. Jadi orang Kristen itu cerdas-cerdas. Jadi kalau ada pun yang mualaf, ya itu urusannya dia lah. Karena mungkin dia memang tidak dipilih oleh Tuhan. Itu aja jawabannya. Oke? Di samping sini dia adalah orang yang dipilih dan juga orang bodoh lah gitu ya. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ojo sakit hati. Kita hanya meluruskan dan membantah setiap argumentasi daripada polemikus muslim. Dan bagi kekristenan ingat, kita itu cerdas. Kita itu punya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan Yesus oleh karena faktor apapun. Entah itu pasangan hidup, entah itu ekonomi, entah apapun. Jangan tinggalkan, rugi kamu. Oke? Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak mungkin. Supaya ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.